Mencekam Menteri Pertahanan Yaman ngamuk ke Israel, kami akan lawan proyek Zionis di kawasan. Menteri Pertahanan Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman mengatakan, sana akan melawan proyek penjajahan Zionisme dengan seluruh upaya dan fasilitas yang dimiliki. Dikutip situs resmi Ansarullah pada minggu kemarin, Muhammad Nasser Al-Atefi menegaskan, wilayah teritorial, perairan, laut, dan sumber alam Yaman adalah kedaulatan nasional negara ini. Semua harus tahu, selama darah masih mengalir di tubuh kami, kedaulatan Yaman tidak akan pernah diabaikan, dan jantung kami akan berdetak untuk Yaman, imbuhnya. Menurut Menteri Pertahanan Yaman, sana berhadapan dengan pasukan penjajah paling kuat yaitu Zionis Israel. Namun pemimpin Ansarullah berhasil menggagalkan seluruh konspirasi mereka. Ia menegaskan, kami saat ini berada di lembaran sejarah besar. Seluruh upaya dan fasilitas kami akan digunakan untuk jalan perjuangan melawan proyek penjajahan Zionisme di kawasan. Sebelumnya, Dubes atau Duta Besar Yaman untuk Suriah kepada para pemimpin negara Arab menyarankan untuk memanfaatkan kesempatan yang diraih dari kemenangan perlawanan di Palestina dan Lebanon. Agresi ke Yaman adalah bentuk pelayanan terhadap rezim Zionis karena rezim ini merasakan bahaya kekuatan Ansarullah yang terus meningkat, pungkasnya. Hingga saat ini Israel masih ketar-ketir untuk menghadapi Yaman di kawasan. Demi dapatkan pengakuan Israel dukung pembantaian Rohingya. Dokumen Kementerian Luar Negeri Israel yang baru-baru deklasifikasi mengungkap hubungan militer yang mendalam dengan Burma atau Myanmar dan perang signifikannya dalam pembantaian brutal terhadap Muslim Rohingya. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Haaretz, dokumen berjumlah 25.000 halaman itu merinci bagaimana rezim Israel mempersenjatai dan melatih tentara Burma dari tahun 1950-an hingga awal 1980-an. Sejak berakhirnya kekuasaan Inggris di Myanmar pada tahun 1948, berbagai bagian dari negara itu telah diguncang oleh perang saudara yang tiada henti. Meskipun Israel sangat menyadari situasi tersebut, Zionis menganggap perang saudara yang mematikan di Burma sebagai peluang emas untuk meningkatkan penjualan senjatanya ke Burma. Sebuah surat yang dikirim ke Perdana Menteri David Ben-Gurion dari Kementerian Luar Negeri pada bulan September 1952 menyatakan bahwa perang saudara di Burma telah merenggut 30.000 korban hingga saat ini, bahwa 55% dari anggaran negara dialokasikan hingga hari ini untuk tujuan pertahanan. Namun dokumen tersebut mengungkap bahwa salah satu tujuan utama Israel membantu Burma adalah agar dapat dukungan Myanmar di forum internasional. Tidak menarik bagi rezim Israel bahwa bantuan militer tidak dimaksudkan untuk tujuan pertahanan melawan musuh eksternal, tapi digunakan untuk berperang melawan penduduk negara itu. Catat laporan tersebut menambahkan bahwa tidak ada perwakilan Israel yang pernah menyuarakan keberatan terkait penjualan senjata Myanmar pada periode itu. Pada bulan Maret 1954, Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Walter Ethan menulis kepada Kepala Staf IDF Moshe Dayan, Burma adalah teman paling setia Israel di Asia dan hubungan antara tentara Israel dan tentara Burma bisa menjadi sangat vital, setidaknya secara diplomatis. Dia menambahkan, saya terikat untuk mengatakan bahwa dengan keadaan hubungan antara Israel dan Burma saat ini, sebenarnya tidak mungkin untuk menolak permintaan tentara Burma. Kesepakatan antara kedua rezim tersebut terdiri dari 30 pesawat tempur, ratusan ribu butir amunisi, 1.500 bom napalm, 30.000 barrel senapan, ribuan mortir, dan masih banyak lagi perlengkapan militer lainnya, mulai dari tenda pramuka hingga perlengkapan terjun payung. Selain itu, lusinan pelatih Israel dikirim ke Burma untuk misi pelatihan dan perwira militer Burma datang ke Israel untuk instruksi komprehensif tentang pangkalan IDF, bekerja sama dengan tentara Burma
Israel juga mendirikan perusahaan pelayaran, pertanian, pariwisata, dan konstruksi. Selain itu, orang Burma terinspirasi untuk mengikuti jejak Israel dalam invasi dan perampasan tanah. Oleh karena itu juga mendirikan pangkalan militer di wilayah yang dihuni oleh etnis minoritas. Kami tertarik untuk membangun hubungan antara Mossad kami dan Mossad Burma, tulis Kalman Aner, Direktur Asia Desk pada Januari 1982 setelah rezim Israel melihat pembersihan etnis orang-orang Rohingya sebagai peluang. Sejak 25 Agustus 2017, hampir 24.000 Muslim Rohingya telah dibunuh oleh pasukan negara Myanmar. Sementara lebih dari 34.000 dilemparkan ke dalam api, lebih dari 114.000 lainnya dipukuli, sebanyak 18.000 perempuan dan anak perempuan diperkosa. Di atas 115.000 rumah dibakar menurut laporan oleh Badan Pembangunan Internasional Ontario. Namun hanya setelah kritik publik, Kementerian Luar Negeri Israel mengumumkan pada Juli 2019 bahwa Myanmar tidak lagi dapat mengirim perwakilan ke pameran senjata di Israel. Menteri Pertahanan Pemerintah Penyelamatan Nasional Yaman mengatakan, sana akan melawan proyek penjajahan Zionisme dengan seluruh upaya dan fasilitas yang dimiliki. Dikutip situs resmi Ansarullah pada minggu kemarin, Muhammad Nasser Al-Atefi menegaskan, wilayah teritorial, perairan laut dan sumber alam Yaman adalah kedaulatan nasional negara ini. Semua harus tahu, selama darah masih mengalir di tubuh kami, kedaulatan Yaman tidak akan pernah diabaikan, dan jantung kami akan berdetak untuk Yaman, imbuhnya. Menurut Menteri Pertahanan Yaman, sana berhadapan dengan pasukan penjajah paling kuat yaitu Zionis Israel. Namun pemimpin Ansarullah berhasil menggagalkan seluruh konspirasi mereka. Ia menegaskan, kami saat ini berada di lembaran sejarah besar. Seluruh upaya dan fasilitas kami akan digunakan untuk jalan perjuangan melawan proyek penjajahan Zionisme di kawasan. Sebelumnya, Dubes atau Duta Besar Yaman untuk Suriah kepada para pemimpin negara Arab menyarankan untuk memanfaatkan kesempatan yang diraih dari kemenangan perlawanan di Palestina dan Lebanon. Agresi ke Yaman adalah bentuk pelayanan terhadap rezim Zionis karena rezim ini merasakan bahaya kekuatan Ansarullah yang terus meningkat, pungkasnya. Hingga saat ini Israel masih ketar-ketir untuk menghadapi Yaman di kawasan.